Pernah kebayang nggak sih ada sebuah nama daerah di Jawa Tengah yang ternyata lahir dari celotukan iseng, cuma karena momen nggak sabaran di tengah perjalanan? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas kisah super unik di balik nama Boyolali. Jadi pertanyaannya kan, dari mana sih nama Boyolali itu datang? Apa artinya? Nah, ini dia yang seru, karena jawabannya bakal membawa kita ke sebuah perjalanan yang, ya, cukup tak terduga. Nah, ini yang bikin makin penasaran. Kalau kita coba cari-cari di naskah kuno, sebut aja kayak Serat Babat Pengging atau Serat Mataram, jawabannya tuh nggak ada. Kosong. Sejarah seakan-akan diam 1000 bahasa soal asal-usul nama ini. Aneh kan? Oke, karena catatan sejarah resmi pada diam, ya kita harus putar haluan. Kemana? Tentu saja ke cerita rakyat. Dan disinilah kita nemuin petunjuk paling gede, yaitu sebuah legenda dari abad ke-16 yang tokoh utamanya bernama Ki Ageng Pandan Arang. Coba kita bayangin bareng-bareng ya. Jadi Ki Ageng Pandan Arang ini, yang waktu itu masih menjabat Bupati Semarang, dapat misi penting dari Sunan Kalijaga. Misinya apa? Menyebarkan ajaran Islam sampai ke Gunung Jabalakat di Klaten. Nah, saking semangatnya nih Ki Ageng ini, jalannya cepet banget, bener-bener kayak nggak ada remnya. Akibatnya, istri dan anaknya ketinggalan jauh di belakang. Nah, disinilah momen kuncinya terjadi. Di tengah-tengah perjalanan itu, ada satu ucapan. Cuma satu ucapan singkat yang keluar gara-gara nggak sabar, malah jadi cikal bakal nama sebuah kabupaten. Luar biasa ya. Serunya lagi, ternyata ceritanya ada dua versi. Versi pertama, Ki Ageng yang udah capek nungguin akhirnya ngegerutus sendiri. Baya wes lali wong iki, yang artinya, ini orang udah lupa apa ya? Nah, versi kedua justru dari Nyi Ageng, istrinya. Pas akhirnya berhasil nyusul, dia bilang, Kiai, baya wes lali, tekan ninggal bae. Maksudnya, Kiai kayaknya udah lupa ya, kok main tinggal aja? Nah, coba dengerin lagi. Baya wes lali. Kedengeran familiar kan? Dari situlah lahir nama Boyolali. Jadi kebayang ya, cuma dari sebuah celetukan sederhana, lahirlah nama sebuah kabupaten. Tapi ceritanya nggak selesai sampai di situ. Legenda ini saking kuatnya, sampai benar-benar merasuk ke dalam identitas, dan bahkan menariknya ke lanskap fisik Boyolali hari ini. Nah, ini nih yang bikin semuanya jadi terasa nyata. Masyarakat di sana percaya loh kalau ada sebuah batu besar di Sungai Pepe, itu tuh tempat Ki Ageng istirahat. Gak cuma itu, ada juga yang namanya Batu Dakon. Konon katanya itu tempat Nyi Ageng melepas lelah. Jadi ini bukan sekedar cerita dari mulut ke mulut, tapi legenda yang punya jejak fisik. Eits, tapi tunggu dulu. Kalau kita mikir Boyolali itu ya cuma soal legenda Ki Ageng Pandan Arang, kita baru lihat separuh gambarnya aja. Percaya deh, ada sisi lain dari Boyolali yang jauh banget dari dunia mitos dan super modern. Oke, sekarang kita beralih ke sisi modernnya Boyolali. Ada satu angka yang benar-benar jadi cerminan identitas barunya. 49.000 ton. Angka apaan tuh? Itu adalah jumlah susu sapi yang diproduksi Boyolali setiap tahunnya. Gede banget kan? Nah, dengan produksi susu sebanyak itu, nggak heran kan kalau Boyolali sampai dijuluki New Zealand Van Java, alias Selandia Barunya Jawa? Coba deh kita lihat, kontras banget kan? Dari legenda yang diturunkan dari mulut ke mulut, sekarang kita ngomongin data industri yang konkret. Dan ini dia fakta yang mungkin bakal bikin kaget. Tanggal resmi berdirinya Kabupaten Boyolali itu ternyata bukan dari abad ke-16, bukan dari zamannya Ki Ageng Pandan Arang. Berdasarkan penelitian sejarah modern, hari jadinya itu ditetapkan tanggal 5 Juni 1847. Jauh lebih baru kan dibanding legendanya? Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang lebih dalam. Apa sih yang sebetulnya mendefinisikan jiwa sebuah tempat? Apakah cerita-cerita rakyatnya yang diwariskan turun-temurun? Atau justru statistik dan sejarah resminya yang membentuk identitas modernnya? Nah, kalau kita lihat Boyolali, kita bisa saksikan sendiri gimana dua dunia ini, dunia legenda dan dunia data, bisa hidup berdampingan dengan begitu harmonis. Keren ya?